Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari juz ke-29, dan kita masuk pada surah Al-Qalam pada ayat ke-10 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kulla hallafim mahin hammazin masya'im binamim manna'ilil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebar fitnah di mana-mana, yang merintangi segala yang baik dan yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang kafir Quraisy. Tetapi karena kaidah Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab, ibrah ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan karena khususnya sebab, tapi karena umumnya lafaz. Sekalipun sifat-sifat yang tercela ini menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, tetapi ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin untuk tidak tersifati dengan sifat-sifat buruk ini. Apa saja sifat-sifat buruk yang dicantumkan di dalam ayat ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuti kulla hallafim mahin. Janganlah kalian patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi suka menghina. Bicara tentang banyaknya sumpah atau banyak bersumpah, kita tahu bahwa kesalahan orang bersumpah itu ada pada 3 perkara. Pertama, seseorang bersumpah dengan menggunakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak sumpah padahal dia di posisi yang benar. Dan yang ketiga, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kedustaan. Tiga-tiganya tercela dalam sumpah. Bersumpah menggunakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sumpah kepada Allah padahal dia di pihak yang benar, ataupun bersumpah kepada Allah dalam rangka kedustaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun jenis yang pertama, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sumpah itu ma'ruf di masyarakat dan ma'ruf secara syar'i. Biasanya menggunakan kalimat wallahi atau billahi atau tallahi. Bahasa kitanya demi Allah. Atau diperbolehkan juga bersumpah itu dengan mengatakan demi Rabb yang menciptakan langit dan bumi.
atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau yang lain-lain selama tidak memiliki kandungan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya seseorang bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi Jibril, demi langit dan bumi, demi bintang gemintang, demi bulan, demi matahari, atau boleh jadi menyebut berhala-berhala, demi Lata, demi Uzza dan yang semacamnya. Maka sumpah-sumpah kepada makhluk terlarang dalam Islam, bahkan bisa menjerumuskan kepada syirkul asghar, syirik kecil. Tetapi ingat bahwa syirik kecil itu, walaupun dia kecil, dia lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar, dibandingkan berzina, dibandingkan mencuri, dibandingkan membunuh, dibandingkan minum khamar, berjudi dan yang semacamnya. Jadi bukan main-main bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, demi cintaku padamu. Sering antum dengar? Bersumpah dengan cinta. Maka bersumpah selain daripada sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan. Karena bersumpah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Tidak boleh seseorang bersumpah demi Yesus, demi Wisnu, demi Lata, demi Uzza, atau berhala-berhala yang lainnya. Bahkan demi langit dan bumi, demi bintang, demi bulan, dan begitu seterusnya, maka terlarang dalam Islam. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-halafu bil makhluqat kal halafi bil ka'bati au qabri syaikhin. Seseorang bersumpah dengan makhluk-makhluknya seperti bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, atau demi kuburan syekh tertentu. Maka kata beliau, saya tidak tahu perselisihan ulama dalam hal ini, bahwa perkara ini adalah makruhatun manhiyun anha, sangat tercela dan dibenci, bahkan terlarang. Tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Umar radhiyallahu an berada dalam tunggangannya, dalam kendaraannya, dan Umar ketika itu sedang bersumpah dengan bapak-bapaknya, dengan bapak moyangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar dan mengatakan, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian. Maka barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak bisa, maka diam lebih baik. Lihat ketegasan Nabi SAW mencegah, tidak mau ada kesyirikan, walaupun itu syirkul asghar, walaupun itu syirik kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam perkataannya yang sangat terkenal, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Kalau saya bersumpah tapi tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kedustaan, jauh lebih kusukai dibandingkan seseorang bersumpah kepada selain Allah walaupun untuk kejujuran. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kalau dengan tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kedustaan, jauh lebih kucintai dibandingkan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun untuk kejujuran.
Kenapa demikian? Bukankah dua-duanya juga tercela? Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala perkataan Abdullah ibn Mas'ud ini. Apa kata beliau? Wa dzalika li'anna sayyi'ata syirki a'zam min sayyi'atil kabirati. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu? Karena keburukan syirik itu jauh lebih besar dibandingkan keburukan orang yang melakukan dosa besar. Berdusta itu dosa besar, tetapi kalau bersumpah kepada selain Allah itu kesyirikan. Makanya beliau mengatakan, kalau saya bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan, lebih aku cintai dibandingkan berdusta kepada selain Allah tapi untuk kejujuran. Karena dusta itu dosa besar, tapi bersumpah kepada selain Allah itu kesyirikan. Walaupun sama-sama dua-duanya tercela, tetapi kesyirikan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dosa daripada dusta itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada seseorang terucap sumpah kepada selain Allah, seperti yang saya katakan tadi, demi bulan, demi bintang, atau yang ma'ruf di masyarakat, demi cintamu kepadamu, dan begitu seterusnya. Apa yang harus dilakukan kalau dia terlontar kalimat-kalimat seperti itu? Bagaimana taubatnya? Maka Nabi SAW mengatakan, man halafa minkum faqala fi halafihi wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq bi syai'in. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah di antara kalian, kemudian dia mengatakan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka katakanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau seseorang terpeleset lidahnya, kemudian dia bersumpah kepada selain Allah, maka segeralah dia mengatakan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Begitulah cara tobat daripada sumpah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan dalam bersumpah adalah memperbanyak sumpah. Selain bersumpah kepada selain Allah, adalah banyak sumpah. Dan biasanya banyak sumpah ini dilakukan oleh para pedagang. Karena Nabi SAW mengatakan salasun atau salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok kelak pada hari kiamat. Mereka tidak akan diajak bicara Allah. Bahkan Allah tidak sudi memandang mereka. Bahkan Allah tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka. Bahkan sudah disiapkan azab yang pedih bagi mereka. Bayangkan 4 perkara yang menakutkan akan ditimpakan kepada 3 kelompok ini. Siapa 3 kelompok ini? Kata Nabi, al-musbil izarahu, orang yang melembrehkan kainnya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Yang kedua, wal mannan bima ata, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Dan yang ketiga, al-munafaq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang ingin melariskan dagangannya dengan cara menguatkan dengan memperbanyak sumpah. Jadi para pedagang ini umumnya untuk menguatkan dagangannya supaya laris, tak segan-segan mereka bersumpah berkali-kali, wallahi dari sana enggak dapat, wallahi dari sana untungnya sedikit, wallahi ini barang bagus, wallahi. Padahal ucapannya benar sebenarnya. Memang dia tidak banyak untungnya, memang dia tidak mendapatkan keuntungan yang melimpah dari jualannya, benar ucapannya. Tapi dengan memperbanyak sumpah untuk apa? Tidak ada gunanya. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hikmah yang besar. Kenapa kita ini tidak boleh memperbanyak sumpah? Yang pertama,
orang yang terlalu sering bersumpah dengan nama Allah, maka sumpah itu akan mengalir dari lisan dalam perkara yang besar ataupun yang kecil, sehingga sumpah tersebut tidak berbekas dalam hatinya sama sekali. Kan lama-lama orang enggak percaya dengan banyaknya sumpah. Orang ini banyak sumpah kali. Jadi sumpah itu tidak ada gunanya, padahal sumpah itu sebuah kemuliaan. Mengatakan wallahi billahi tallahi, demi Allah itu, ini sebuah kemuliaan. Makanya kenapa sumpah itu digunakan dalam peradilan biasanya. Orang-orang yang mereka tertuduh, maka mereka cukup untuk bersumpah saja. Pamannya seseorang dituduh mencuri dan dia tidak mencuri, maka dia cukup mengatakan demi Allah saya tidak mencuri. Dan bagi orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti. Jadi sumpah itu digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang sangat penting, sehingga dia harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpahnya. Lah kalau sumpah diumbar begitu saja, lalu kalimat wallahi tallahi billahi ini enggak ada harganya, sehingga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin berkurang. Yang kedua, saat seseorang ingin sempurna mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ubudiyah, maka harusnya seseorang itu tidak banyak bersumpah. Kalau dia ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu banyak bersumpah, banyak berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun seseorang yang memperbanyak sumpah, mau tidak mau dia sedang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, orang yang banyak bersumpah, maka ia merendahkan kejujuran dirinya sendiri. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, sehingga dia harus bersumpah supaya orang yakin dengan dia. Orang yang banyak bersumpah itu tidak pede sebenarnya. Makanya di sini perlu, padahal kita ini harus mengedepankan izzah kejujuran diri sendiri. Bagaimana caranya orang itu percaya dengan kita tanpa harus bersumpah? Harusnya seorang muslim seperti itu. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dalam rangka kedustaan. Nah ini juga sama dengan perkara yang kedua tadi. Banyak orang-orang para pedagang itu terkadang mereka berdusta supaya nampak jujur dia bersumpah. Dan itu banyak di masyarakat. Orang-orang yang mereka menyembunyikan kedustaan, kemudian mereka bersumpah. Lihat para pejabat ketika mereka dilantik, bukankah mereka disumpah di atas Quran? Ya kan? Para pejabat itu ketika dilantik, itu Quran di atas kepala. Walaupun sumpah seperti ini tidak ada syariatnya, akan tetapi kita tahu mereka disumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas nama Quran. Tapi sumpah itu tidak berlaku kepada mereka. Kenapa? Karena kenyataannya setelah mereka bersumpah, mereka tidak jujur dalam bekerja. Sebagian mereka menjadi pencuri, korupsi dan yang semacamnya. Lalu apa sumpah yang sudah disumpahkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada gunanya. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tuti kulla hallafim mahin. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang banyak bersumpah, al-mahin, dan orang yang banyak mencela. Mahin itu artinya menghinakan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Islam datang kepada kita ini membawa ajaran kesetaraan. Islam itu datang, ajarannya membawa kesetaraan. Itulah kenapa ditentang oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy di zaman itu menentang. Sebab kalau seandainya Abu Jahal masuk Islam, maka dia setara dengan Bilal. Kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam, maka setara dengan Khabbab, seorang budak yang masuk Islam. Mereka tidak mau adanya kesetaraan, karena bagi mereka kemuliaan itu ada pada pangkat jabatan, kekayaan dan kepemimpinan. Sementara Islam datang itu membawa kesetaraan. Kalau orang sudah masuk Islam, maka tidak ada beda Anda orang kaya atau orang miskin, Anda pejabat atau Anda rakyat,
Anda orang yang berkulit hitam, berkulit putih atau berkulit merah, semua sama di hadapan Allah. Dari sini Nabi SAW mengatakan la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wajalla. Kata Nabi, tidak ada bedanya. Orang Arabkah Anda, orang non-Arabkah Anda, orang yang berkulit hitamkah Anda, orang yang berkulit merahkah Anda, di hadapan Allah itu sama. Itulah Islam. Makanya ibadah-ibadah dalam Islam itu semua menunjukkan kesetaraan. Salat berjamaah menunjukkan kesetaraan. Orang kalau masuk masjid, mau kaya duluan, mau miskin duluan, kalau dia mendapatkan saf pertama, maka itulah tempat salat dia. Orang yang berpuasa, mau kaya mau miskin, tetap harus menahan lapar dahaga dan syahwat mulai terbit matahari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang yang sedang haji, semua menggunakan ihram, dan ihramnya semuanya harganya sama, semua berpakaian putih. Semua ibadah dalam Islam itu menunjukkan kesetaraan. Artinya kalau manusia dalam Islam itu setara, tidak boleh merendahkan manusia yang lainnya. Kita ini setara. Tidak boleh orang kaya merendahkan orang miskin. Tidak boleh kemudian orang sehat merendahkan orang sakit. Para pejabat merendahkan rakyat. Islam tidak mengenal itu. Makanya ini akhlak orang kafir. Allah mengatakan wala tuti kulla hallafim mahin. Kita tidak boleh menghinakan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan la tasubanna ahadan. Janganlah engkau menghina seorang pun, kata Rasul. Dan Rasul mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an wa an tukallima akhaka wa anta mumbasitu ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Kata Nabi SAW, jangan remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Jika engkau bicara dengan saudaramu, entah saudaramu itu miskin, entah saudaramu itu bawahanmu, entah saudaramu itu rakyatmu, maka tetap dalam Islam wa anta mumbasitu ilaihi wajhuka. Tetap kita harus bermuka manis, tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang santun. Begitulah Islam mengajarkan. Tidak boleh meremehkan satu dengan yang lainnya, karena Islam itu hanya mengangkat derajat seseorang itu ditinjau dari iman dan takwanya saja. Anda makin beriman, makin bertakwa, maka Anda lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Tetapi kalau iman dan takwa hilang, maka Anda lebih hina dibandingkan yang lainnya. Dulu Abu Jahal orang yang dihormati. Untayan katanya penuh dengan hikmah, sehingga disebutkan nama beliau di zaman jahiliyah sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena kalau ngomong Abu Jahal ini sangat menarik, bisa mendamaikan dua orang yang berselisih. Tetapi ketika kemudian Islam datang dan dia pun tidak mau memeluk agama yang hak, maka Abu Jahal tidak ada nilainya dalam Islam sama sekali, rendah kedudukannya. Tapi seorang Bilal, seorang budak yang tidak punya nasab, bahkan tidak punya rupa, bahkan berkulit hitam, bahkan dia orang miskin fakir, tetapi ketika masuk Islam dimuliakan dalam Islam, sehingga namanya menggema ke seantero dunia. Sampai hari ini siapa yang tidak kenal nama Bilal? Nama Pak Udin saja kalau jadi muadzin disebut Bilal. Coba bayangkan, ya. Mana Bilalnya? Namanya bukan Bilal Pak Udin, tapi disebut Bilal. Kenapa? Karena Bilal itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan iman. Makanya Islam itu bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakan seseorang. Abu Bakar dulu mulia, masuk Islam tambah mulia. Bilal dulu hina, masuk Islam dia mulia. Abu Jahal dulu mulia, karena tidak masuk Islam dia menjadi hina. Begitulah Islam menjadikan barometer kemuliaan seseorang itu ada pada iman dan takwanya. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hammazin masya'im binamin. Suka mencela, hamaz.
yang kian kemari suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Humazah itu hamaz. Lalu apa bedanya humazah dengan lumazah? Jadi ada hamzun, ada lamzun, ada ghamzun. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya hamzun, dia adalah orang yang suka mengejek dengan menirukan perbuatan orang. Kalau hamzun adalah orang yang mengejek dengan lisannya, tapi lamzun mengejek kepada manusia dengan perbuatannya. Pamannya ada orang pincang lewat, ditirukan kepincangannya. Kita tidak pincang, ada orang lewat, antum tirukan pincang dia, kan kurang ajar tuh. Ada orang buta sebelah, antum pula tirukan, dibuta-butakan sebelah. Orang yang suka meniru-nirukan orang, maksudnya kekurangan orang ditiru-tiru kita, tentu dalam rangka merendahkan. Maka ini disebut hamzun, atau dengan lisannya mengejek manusia, pamannya diejek fisiknya. Boleh jadi mungkin dia orang gemuk, kemudian dikata-katai macam-macam. Orang kurus dikata-katai macam-macam. Orang hitam dikatakan macam, dan begitu seterusnya. Hakikatnya Anda tidak sedang mencela tubuh dia, tapi Anda sedang mencela zat yang menciptakannya. Dia hitam itu kehendak Allah. Tidak ada yang mau terlahir hitam. Kemudian ada orang terlahir gemuk sekali, itu kehendak Allah. Dia tidak mau terlahir seperti itu. Atau mungkin terlahir cacat. Tidak ada orang yang mau terlahir cacat, pincang, buta dan sebagainya. Orang itu ingin terlahir sehat. Ataupun orang miskin, dicela kemiskinannya. Siapa yang ingin terlahir miskin? Tapi itulah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik penciptaan berbagai macam jenis manusia. Kalau kita mencela fisik manusia, itu sama dengan mencela zat yang menciptakannya. Dan ini kurang ajar, tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hammazin masya'im binamim, atau seseorang yang suka mengadu domba ke sana kemari. Ngompor sana, kompor sini. Kalau gas 5 kilo masih mendingan, yang 25 kilo apa enggak meledak orang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Masya'im binamim. Apa an-namim? Ulama mengatakan namim adalah at-tahrishu bainan nas was-sa'yu bainahum bil ifsad. Ulama mengatakan bahwa masya'im binamim, namim itu artinya at-tahrish bainan nas, berusaha untuk memanas-manasi manusia supaya bertengkar. Was-sa'yu bainahum bil ifsad, atau berusaha supaya dua orang di antara mereka menjadi rusak hubungannya. Atau dengan kata lain, mengadu domba ke sana kemari, itu disebut masya'im binamim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau dulu mungkin mengadu domba seseorang atau menghasut supaya seseorang itu bermasalah, bertengkar, berselisih, agak repot, karena harus jalan ke sana buat cerita lain, jalan ke sini buat cerita begitu. Kalau sekarang tidak, ngadu domba itu mudah, karena di tangan kita sudah ada alat komunikasi. Pamannya seseorang cukup saja WA istri orang, buat 3 kalimat, sayang, itu saja, terbaca suaminya, itu sudah bertengkar, naudzubillah, kan begitu. Padahal boleh jadi SMS nyasar itu. Tapi ini menunjukkan bahwa sekarang ini mudah seseorang itu untuk mengadu domba orang, bahkan mengadu domba negara saja bisa sekarang ini. Dengan adanya alat komunikasi ini, berusaha kemudian mengompor sana, mengompor sini, akhirnya meledaklah dan terjadilah perselisihan. Suami istri bertengkar, dengan tetangga bertengkar, kawan jadi lawan, bahkan negara bisa berperang. Itulah mengadu domba ini memang membahayakan sekali. Makanya Islam sampai mengatakan, ala unabbiukum mal'adhah hiyan namimatul qalatu bainan nas. Maukah ku habarkan kepada kalian apa itu sihir?
Maka Rasul mengatakan sihir adalah namimah. Seseorang berusaha mengadu manusia lain sehingga mereka bertengkar. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan wa innal kalama la sihru, dalam ucapan manusia itu ada sihir. Terkadang kita ngomong sesuatu, tersinggunglah kita, akhirnya marah kepada orang yang dituju, orang yang ngomong itu. Dan ini sangat banyak di masyarakat, orang-orang yang bersifat picik, suka mengadu domba, ngompor-ngompori supaya orang berselisih pendapat, bahkan bertarung secara fisik. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan mengadu domba ini bahaya sekali. Pertama, Nabi SAW menganggap para pengadu domba adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, maukah kutunjukkan kepada kalian ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kutunjukkan kepada kalian siapa manusia yang paling buruk di antara kalian? Maka Rasul mengatakan masya'una bin namimah, mereka adalah orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba manusia. Yang kedua, orang-orang yang suka mengadu domba, hakikatnya mereka sedang melakukan perbuatan syaitan. Karena perbuatan syaitan itu adalah bagaimana caranya menanamkan permusuhan di antara manusia. Ketika mereka putus asa, iblis dan pasukannya putus asa menggoda Rasul dan para sahabat untuk supaya kembali menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Rupanya para sahabat yang kuat tauhid dan imannya tidak mau kembali sebagai penyembah berhala, sehingga hampir iblis putus asa kepada mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab. Setan itu hampir-hampir putus asa untuk disembah di negeri Arab. Tapi setan itu punya senjata yang lebih ampuh daripada itu. Walakin at-tahrishu bainahum. Tapi dia punya senjata. Ya, mungkin orang Arab tidak mungkin kembali menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah atau yang lainnya, tetapi syaitan akan membuat mereka kacau, saling bermusuhan. Lihat di Timur Tengah hari ini, perang di mana-mana, saling serang, serang sana, serang sini. Di baliknya siapa? Di baliknya syaitan. Siapa lagi? Makanya dari sini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namam ataupun orang yang mengadu domba, sesungguhnya dia telah melakukan amal daripada amal syaitan. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngompori setan, kau pergi. Ini amalan setan. Ya. Jangan ganggu, jangan kasih was-was saya. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa orang-orang yang mengadu domba itu biasanya penampilannya sok menjadi penasehat. Seolah-olah dia memberikan saran, seolah dia memberikan pendapat, seolah dia memberikan nasihat, padahal dia sedang membuat kompor kepada kita supaya kita panas, akhirnya menyerang orang yang dikehendaki orang yang mengadu domba ini. Kemudian yang keempat, bahwa semua sifat kotor yang terdapat dalam diri seorang muslim itu ada pada orang yang suka mengadu domba. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang mengadu domba itu pertama dia jatuh kepada ghibah. Pasti dia ghibah. Kalau enggak ghibah enggak bisa. Mengadu domba pakai apa kalau enggak pakai ghibah? Yang kedua, pasti dia hasad. Kalau tidak hasad ngapain dia mengadu domba? Yang ketiga, pasti dia dendam, iri hati, dengki dan yang semacamnya. Kemudian yang keempat, pasti isinya dusta dan penipuan. Jadi semua akhlak tercela itu ada pada masya'im binamim, orang yang berjalan ke sana kemari untuk supaya manusia bertengkar alias diadu domba. Ini di antara bahaya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuti kulla hallafim mahin masya'im binamim, wala hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang merintangi kebaikan, menghalang-halangi manusia dari kebaikan, yang melampaui batas dan yang banyak dosa, manna'ilil khairi mu'tadin athim. Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, inna minan nas mafatihul lil khairi
inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri. Sesungguhnya ada sebagian manusia itu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, tapi di sana juga ada manusia yang suka membuka pintu-pintu keburukan. Kemudian kata Rasul, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang di tangannya terbuka pintu-pintu kebaikan di hadapannya, tapi celakalah bagi yang Allah jadikan di hadapannya sebagai pembuka pintu-pintu keburukan kepada orang. Ada di antara manusia itu yang suka mengacau, berbuat jahat, mengajak manusia untuk melakukan keburukan, bahkan mencegah manusia dari kebaikan. Dan itu banyak sekali. Bahkan terkadang tidak jauh-jauh dari diri kita, keluarga. Terkadang ada mungkin suaminya ingin sedekah, baik-baik sedekah, istrinya datang ngompori, bang, ngapain sedekah? Motor belum lunas. Mulai, ya, nggak usah sedekah, usah bantu nggak apa-apa, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Mulai dia memberikan was-was. Itu orang terdekat padahal, apalagi orang-orang yang jauh. Jadi di masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang membuka pintu keburukan. Lihat di dunia bisnis, pamannya kan, orang membuka bar, diskotik, lokalisasi atau apa saja. Itu mereka adalah para pembuka keburukan. Tetapi ketika ada orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, membuat masjid, membuat pesantren, membuat sarana-sarana dakwah, yayasan-yayasan panti asuhan dan yang semacamnya, terkadang kita tidak mau berkorban untuk menyumbangkan harta kita untuk mereka. Tapi kalau untuk keburukan, untuk khamr, zina, na'udzubillah, mereka sesuai dengan kehendaknya menghabiskan semua hartanya begitu rela dan ikhlasnya. Lah manusia ada yang seperti itu. Makanya Allah mengatakan manna'ilil khairi mu'tadin athim. Ada yang mengatakan manna'ilil khairi artinya la yu'addi ma alaihi minal hukum. Ada juga tafsirnya mengatakan orang yang mencegah dari kebaikan itu maksudnya orang yang tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya. Istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban kepada suami atau sebaliknya. Orang tua tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya kepada anak dan sebaliknya. Orang tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban kepada tetangga atau sebaliknya. Ataupun melaksanakan hak dan kewajiban kepada kaum muslimin atau sebaliknya. Maka mereka adalah orang-orang yang disebut manna'in lil khairi mu'tadin athim. Ada juga mengatakan manna'in lil khairi, maksudnya orang yang tidak mau berbuat baik. Orang yang tidak mau berbuat baik, tidak mau menolong saudaranya, membiarkan saudaranya. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya orang yang tidak mau menyambung silaturahim. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya orang yang tidak mau bersedekah dan membantu sesamanya. Jadi ada beberapa penafsiran tentang manna'ilil khairi mu'tadin, maksudnya melampaui batas. Sebagian ulama mengatakan melampaui batas artinya kalau dalam infak jatuh kepada israf dan tabdzir. Israf dan tabdzir artinya menghambur-hamburkan kekayaan bukan pada tempatnya. Itulah namanya israf dan tabdzir. Kalau tabdzir, ulama mengatakan tabdzir itu atau dengan kata lain mubadzir. Ya. Mubadzir itu artinya dalam hal yang baik tetapi berlebihan. Umpamanya beli makan untuk 2 orang tapi beli makan 1 kampung. Akhirnya ketika makan tak habis dibuang. Itu namanya mubadzir. Dan itu kawan daripada syaitan. Kalau israf artinya seseorang kemudian membelanjakan walaupun kecil tidak banyak, mungkin Rp2, Rp3, Rp1.000, Rp2.000, tetapi untuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dua-duanya tercela dan itu disebut mu'tadin. Kemudian al-athim, orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kan ada jawaban, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala